kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kefak, gimana tuh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita hari ini akan melanjutkan Kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Kitab adab penuntut ilmu. Silakan Fer dibuka. Kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya kita bisa melanjutkan bahasan kita tentang adab dengan kitab Tazkiratus Sami' Wal Mutakallim. Mungkin kita bisa review dulu Ustaz, kemarin sudah sampai mana? Terakhir kita bahas agar penuntut ilmu itu jangan banyak-banyak tidur. Di adab ke-9 terhadap diri sendiri ya. Kemudian jangan terlalu banyak makanan dan minuman yang membuat otak kita lemah, semangat kita lemah, dan memperbanyak juga dalam hal, maksud di sini banyak tidak berlebihan, mengkonsumsi hal-hal yang bisa membuat otak kita cerdas dan pikiran kita juga jernih, kemudian badan kita nih bikin semangat aja gitu. Naam. Masya Allah juga kita bahas agar seorang penuntut ilmu itu bersikap wara dalam segala hal. Mana bagus kita belajar dengan wudu atau tanpa wudu? Dengan wudu tentunya lebih bagus. Walaupun dengan tanpa wudu ya baca Quran dengan tanpa wudu boleh. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Tapi penuntut ilmu hendaknya mengejar hal-hal yang paling utama bagi diri dia. Membaca Quran dalam keadaan tidak berwudu, Imam Halamin menjelaskan tarikul aula, meninggalkan keutamaan. Fieri. Di depan kita ada makanan. Ada makanan yang nikmat, ada makanan biasa-biasa saja. Memang tujuannya agar kita memiliki tenaga lagi kan, makan kan. Antum milih yang biasa-biasa saja atau yang nikmat? Tentunya yang nikmat. Nah ini dia. Kalau kita bisa baca Quran dengan wudu, kenapa enggak? Kecuali kalau airnya lagi mati, kalau airnya enggak jalan gitu. Tapi kalau semuanya jalan, nah ini kita kedepankan kewaraan kita. Mengambil segala hal yang bersifat utama. Dan dalam murajaah, hendaknya kita menghadap kiblat, akhi. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim dijelaskan ada dua orang penuntut ilmu. Kayak antum Fer, kita bilang dengan si Fulan, selesai belajar antum kuliah di mana? Di ITB sekarang ya, semester akhir. Semester akhir. Akhirnya semester 7, 8, 9, 10 Allah alam. Yang penting akhir aja ya. Injury time. Tamam. Antum selesai belajar, kemudian pulanglah kalian berdua sama si Fulan tadi. Kita bilang antum mungkin di bagian di bagian teknik sipil, sampai ke daerah kalian ingin bangun jalan di kecamatan kalian. Ternyata ilmu yang paling bermanfaat dirasakan ilmu antum. Diceklah apa rahasianya, sama-sama belajar, IP sama, fakultas sama, nilai sama, kok ilmu antum tuh lebih terasa bagi masyarakat gitu, bermanfaat walaupun dalam hal segi fardu kifayah. Yang antum pelajarin di ITB, teman-teman yang belajar di agama, belajar di bukan di IAIN, bukan di STAI, belajar di Unpad, ekonomi segala macam gini gitu, itu juga ilmu agama, akhi. Tapi fardu kifayah. Gitu dalam, ya, Ustaz, ya? Iya, fardu kifayah. Dalam satu kaidah fikhiyah, fardu kifayah itu terkadang memiliki urgensi yang luar biasa penting bagi umat, dan fadilahnya kadang-kadang juga bisa lebih tinggi daripada yang lain. Ente kita bilang misalnya di bagian yang bangun-bangun masjid apa? Arsitek ya? Bagian arsitek. Teknik sipil kan? Ketika teknik sipil ini tidak belajar dengan tekun, nantinya orang bangun masjid ada gempa dikit meninggal semua orang. Meninggal semua kan? Salah siapa? Teknik sipilnya kan? Ya. Berarti hal-hal fardu kifayah ini juga harus dipertimbangkan. Kayak teman kita Sozi bikin pesawat di Dirgantara kan? Dengan adanya orang-orang yang bikin pesawat ke teknologi makin canggih, nantinya orang berangkat haji lebih tenang. Wah, nih pesawat. Siapa yang bikin? Alumni ITB nih. Jadi lebih tenang, lebih nyaman. Ya. Nantinya orang-orang mau berangkat ke masjid tengah malam pulang sholat Isya. Nggak ada lagi kejadian sampai ke rumah benjol-benjol, berdarah. Kenapa? Jatuh di jalannya bolong-bolong. Begitu ada teman antum yang lulus di bagian Di bagian yang sipil tuh masih kan? Jadi jalannya bagus semuanya. Maka hal-hal yang bersifat fardu kifayah juga terkadang memiliki urgensi lebih penting serta fadilahnya lebih besar, akhi. Fardu kifayah kalau misalnya nggak ada yang sholat mayat, semua dosa. Kalau nggak ada ente yang sama juga berarti soal ilmu tadi ya. Sama dengan ilmu tadi. Kalau nggak ada yang bikin masjid dengan rapi, semua orang bisa meninggal kena gempa dikit. Allahu Akbar, boom, jatuh. Nauzubillah kan. Masya Allah. Jadi untuk teman-teman yang belum belajar di STAI, belum belajar di IAIN, belajar di ITB, di Unpad, di ITENAS, apalagi di Bandung,
ilmu keperawatan atau ilmu-ilmu yang lain, tapi ilmu kesehatan juga termasuk ilmu yang penting ya, akhi. Jangan pernah berkeluh kesah kalau kalian belum belajar di bidang ilmu fikih, ilmu akhlak, jangan pernah berkeluh kesah. Apa-apa yang kalian pelajari, kedudukannya itu sama seperti fardu kifayah. Di sini kameramen kita alumni informatika. Oh ya, UI belum kita bahas tadi ya. Oh iya. Informatika UI, masya Allah. Kalau nggak ada beliau kameramen, nggak ada editor, video ini nggak bagus. Nggak akan mungkin wajah antum kinclong segala macam kan. Kalau nggak diedit, dirapikan oleh beliau. Jadi semuanya ini akan berfaedah untuk umat. Sehingga adab ini bukan hanya untuk orang-orang yang belajar ilmu agama, tapi segala ilmu yang dia pelajari berfaedah untuk masyarakat, itu bagian dari ilmu agama, namanya fardu kifayah. Kembali ke materi kita, kenapa ilmu antum sama ilmu si fulan tadi ternyata berbeda manfaatnya? Setelah dilihat, antum ketika belajar di ITB, ketika murajaah selalu menghadap kiblat. Ketika murajaah, Ustaz, kalau di kelas jangan ikutin bagaimana dosen. Kiblat ke sana, dosen di belakang. Nanti nilainya demin kan. Tapi itu ikutin aturan kampus tentunya. Tapi ketika di rumah kita bisa memposisikan diri. Oh, nih kiblat ke sana, udah kita belajar hadap kiblat. Dan Anda juga tertarik dengan teman-teman ITB ataupun teman-teman yang belajar di Bandung. Banyak yang murojaah, yang persiapan ujian di Salman. Banyak yang persiapan di Salman, mereka duduk menghadap kiblat. Ilmunya lebih barakah insyaallah. Naam. Insyaallah. Ini sifat-sifat wara akhi. Kita bisa aja menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, atau sambil rebahan mungkin kan hadap langit ketika belajar. Semuanya pilihan. Mau hadap kiblat, mau dalam keadaan wudu, mau dalam keadaan sholat sunnah dulu, semuanya pilihan. Tapi dengan keadaan wara kita ambil yang paling utama, ilmu kita lebih barakah. Dijelaskan dalam kitab Ta'lim Muta'alim, orang yang belajar menghadap kiblat dan tidak, orang yang ketika murojaah menghadap kiblat dengan orang yang tidak menghadap kiblat, ilmunya beda. Sama-sama pintar tapi manfaatnya berbeda. Sekilas kita review materi minggu lalu yang bersikap wara, kemudian tidak mengkonsumsi makanan minuman yang bisa membuat otak kita lemah, kemudian akal kita tidak berkembang, dan juga fisik kita bawaannya mager aja. Itu kita tinggalkan. Apa aja makanannya udah pernah kita sebutkan sebelumnya. Lalu kita juga membahas jangan terlalu banyak tidur. Tidur jangan banyak, mager juga jangan banyak. Kita nggak bahas lagi. Sekarang kita masuk ke pembahasan ke-10, al-ashir. An yasrukal isyrah, agar tidak terlalu banyak bergaul sana sini. Silakan Ferry dibacakan. Adab ke-10 terhadap diri sendiri ya ini Ustaz ya. Ini udah ada terjemahannya ya. Jadi kalau yang belum bisa bahasa Arab bisa bisa murojaah dengan versi terjemahannya. Silakan Fer. Hendaknya ia meninggalkan banyak bergaul. Semestinya seorang penuntut ilmu tidak berlebihan dalam bergaul, apalagi bergaul dengan yang bukan penuntut ilmu. Dan terlebih lagi bagi mereka yang banyak main dan sedikit belajar. Karena tabiat manusia itu mudah tertarik. Taib, di situ dijelaskan tidak banyak bergaul, terlebih lagi bagi orang yang tidak mementingkan ilmu. Nah, di sini akhi, sesama penuntut ilmu saja itu jangan terlalu banyak ngobrol yang tidak penting. Ada 3 hal yang harus kita kurangin ketika menuntut ilmu, apakah di pesantren ataupun di luar negeri ataupun di satu lembaga. Yang pertama, jangan banyak makan. Yang kedua, jangan banyak tidur. Yang ketiga, jangan banyak ngobrol. Oh. Ada satu pesan dari senior kami, kalau di pesantren jangan terlalu akrab sama, bukan berarti nggak akrab sama teman, akrab boleh, tapi jangan terlalu akrab yang melalaikan. Contoh, malam weekend mungkin kita punya teman sekamar. Di pesantren kan biasanya ada yang di boarding sekamar itu 4-5 orang gitu kan. Anda sama antum terlalu akrab. Anda dari Aceh, antum dari Jakarta. Ada Medan juga kan? Sama, Anda juga di Medan. Akhirnya malam weekend kita ngobrol semalaman. Apa yang dibahas? Antum tanya ke Anda masalah Aceh, Anda tanya ke antum masalah Jakarta. Semalaman ngobrol aja. Jadinya nggak menghafal, nggak murojaah, nggak mau ngapain. Karena terlalu banyak bicara. Karena itu akhi, Anda anjurkan ke santri-santri Anda, silahkan kalian berbicara, tapi nggak boleh pakai bahasa Indonesia, nggak boleh pakai bahasa daerah, bahasa Arab. Jadi mereka nggak banyak ngobrol. Jadi sekalian belajar ya. Iya, karena santriwati itu perempuan itu harus menggunakan 20.000 atau 25.000 kosakata per hari, akhi. Kebayang nggak itu? 20.000 hingga 25.000. Mungkin sekarang Anda hostnya dengan antum ya ikhwan. Dulu pernah sempat ada satu video hostnya itu akhwat. Ya, Anda juga harus matanya nggak bisa sering ke dia, mata ke sana dan sering nunduk juga. Yang masya Allahnya dia jadi host tapi ngobrol aja, bicara aja. Mungkin kalau antum sekarang nggak terlalu sering kan. Jadi kalau akhwat itu terlalu banyak
Makanya Bapak Ibu sekalian yang penuntut ilmu udah menikah, sering-seringlah jadi pendengar yang baik kepada istri dan anak perempuan kita. Dia ngomong apa terserah dia, panjang kali lebar kali tinggi, wah kali semuanya itu silakan dia ngobrol. Harus siap mendengar ya. Tapi penuntut ilmu jangan banyak bergaul. Sehingga Anda kurang setuju dengan pendapat yang mengatakan banyak main, banyak beramal, banyak barokah. Banyak main ini bukan ada penuntut ilmu. Banyak main bukan ada penuntut, sekali-kali boleh. Misalnya weekend, santri Anda sendiri, mohon maaf, sebulan sekali boleh. Santri Anda sendiri, akhi, sebulan sekali di awal pekan, itu Anda suruh, Anda paksa untuk rihlah. Karena kalau mereka di pondok, di asrama aja lihat dinding, lihat sarang semut, lihat semut, itu kalau setahun mereka lihat bisa tahu jalur perjalanan semut, mereka bisa hafal. Sebulan sekali awal pekan, Anda paksa mereka harus keluar. Harus keluar, terserah mau kemana. Mau ada yang bilang, Ustaz, boleh nggak kami ke mall, Ustaz? Perempuan itu, Ustaz, kalau udah lihat barang-barang kayak gitu, Ustaz, walaupun nggak beli, udah cukup bagi kami, Ustaz. Sekali-kali nggak apa-apa, silakan. Tapi kita pesankan, jangan tergoda dengan kemewahan dunia. Untuk lihat boleh, asal nambah wawasan aja. Anda paksakan mereka untuk keluar, jangan hanya di pesantren, sebulan sekali. Dengan tetap kita berikan beberapa nasihat agar mereka tidak tergoda dunia ketika keluar dari pesantren. Keluar mereka, jalan mereka, rihlah, karena jiwa juga butuh makanan selain zikir, salat, jiwa juga butuh rihlah, butuh jalan. Gitu, Ustaz, ya? Iya, sambil tetap menjaga pandangan tentunya. Tapi jangan berlebihan, jangan terlalu banyak main. Lanjutkan, Fer. Yang seharusnya dilakukan oleh penuntut ilmu adalah tidak bergaul kecuali dengan orang yang dapat memberinya faidah ilmu atau orang yang mengambil faidah darinya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi. Ustadz, kalau gitu kita jangan banyak temenan. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya temenan sama siapa aja yang kita lihat dia bagus akhlaknya boleh. Tapi kalau kita lihat dia ini akhlaknya nggak pernah bohong, nggak pernah buat maksiat, namun banyak mainnya, suka olahraga ini, olahraga itu, semua dikerjain. Tiap sore dia olahraga. Tiap sore olahraga, dan itu dari asar sampai maghrib. Lumayan banyak habis waktu kan kalau tiap hari. Kenapa nggak seminggu 2 kali aja, seminggu 3 hari aja? Maka yang seperti itu, orang-orang yang terlalu banyak mainnya, malam mungkin dia banyak nonton drakornya, cukup temenan aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Khairan, taib. Jangan terlalu dekat. Yang kita dekati orang-orang yang kita lihat bisa kita ambil faedah ilmu dari dia. Kalau kita lihat dia hafiz Quran, dekatin dia. Kalau kita lihat dia sering hadir majelis ilmu, dekati dia. Ferry, umur 16-17 tahun, Anda belum fokus ngafal Quran. Masih biasa-biasa aja. Umur 2007 berarti itu tahun 2006, 87, umur 19 tahun. Umur 19 tahun, akhirnya Anda main ke satu pesantren, saya main ke satu pesantren, Pak, dan saya lihat mereka ada yang juara tahfidz 10 juz, tahfidz 5 juz, tahfidz 20 juz. Itu Anda main ke satu pesantren dan Anda temenan dengan teman-teman Anda yang hafal. Ada seorang pelajar saat itu namanya Hafizi, masih hidup sampai sekarang dia. Mudah-mudahan panjang umur, insyaallah sehat, diberikan kesehatan. Kalau dia ikut kajian ini, mudah-mudahan diberi kesehatan, Hafaz. Amin. Jadi Anda lihat dia, ini orang hafal 5 juz, lancar pula, bagus bacaannya. Apa dimakannya? Kalau dia makan batu, biar dialah yang ngafal Quran. Kita nggak usah ngafal Quran. Kalau dia minum timah, enti aja yang ngafal Quran. Tapi Anda lihat dia makan nasi goreng, minum air putih, minum jus, minum teh dingin. Yang dia makan nasi, ikan. Sama kayak kita ya. Iya, kalau dia bisa, kenapa kita nggak bisa? Jadi dari teman, kalau dia bisa, kenapa kita nggak bisa? Akhirnya setelah berteman dengan dia, Anda tekadkan, saya harus ngafal Quran. Karena memilih pergaulan yang pas berarti ya. Tapi belum ketemu guru tuh, masih ngafal ala sendiri, mushaf sendiri, semua sendiri. Ketemu guru baru diarahkan. Taib, awal saya ngafal Quran, Ferry dan juga sahabat Islam Indonesia karena pengaruh teman tadi. Karena pengaruh teman. Kemudian yang mereka namanya pesantren juga pintar-pintar bahasa Arab. Apa rahasianya? Mereka punya tangan, punya mata, kok aneh nggak bisa kan? Masya Allah juga akhi, dari kecil sampai SMA itu aneh paling takut disuruh ke depan. Untuk bicara kayak gini, ngelihat kursi aja, Anda paling takut. Anda lebih senang disuruh ngafal, kemudian jawab soal itu lebih senang. Tapi hatta ikut cerdas cermat, Anda nggak berani jadi juru bicara. Temen aja, Anda biasa di samping kanan atau di samping kiri. Bantu jawab tapi dia yang ngomong. Karena nggak berani. Jujur, dulu Anda nggak berani untuk bicara, untuk public speaking nggak berani. Kelas 3 aliyah ketemu dengan teman yang terbiasa ikut lomba tingkat nasional.
Dia ikut lomba MTQ biasanya. Tingkat provinsi dia sering ikut, dia juara provinsi, kemudian berangkat nasional juga, masya Allah. Dulu dia sering jadi dialeknya itu kayak almarhum Zainuddin MZ, Kiai Haji Zainuddin MZ. Bertemanlah sama dia setahun, diajak ikut lomba sama dia. Diajak ikut lomba, Anda juara 2, alhamdulillah, dari belakang. Gagal, dia juara 1. Anda ingat banget, juara 2 dari belakang gitu kan, dia juara 1. Kemudian pelan-pelan belajar, diajarkan oleh dia bagaimana untuk ceramah, untuk muhadarah. Dan ya alhamdulillah sekarang berani untuk berbicara. Ini semua karena teman. Sehingga tidaklah kita pilih melainkan teman yang bisa memberi faedah akan agama kita. Atau kita bisa memberi faedah kepada mereka. Atau kita bisa memberi faedah kepada saling memberikan faedah tentunya. Bukan berarti pilih-pilih. Tapi kita lihat teman yang bisa memberikan faedah untuk teman kita, yang lain juga kita temani. Yang lain juga kita berteman dengan dia, namun tidak terlalu dekat. Khawatir nanti sifat-sifat dia suka main pindah ke kita. Silakan Fer, setelah kita fahamin bagaimana bab yang menjelaskan mengenai hendaknya jangan terlalu banyak bergaul kecuali orang-orang yang memberikan faedah. Coba baca syair di akhirnya, Ferry. Ini syair yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya teman sejatimu adalah yang selalu bersamamu. Nah, bersama bagaimana? Dan yang mengorbankan dirinya demi memberimu manfaat. Demi memberikan manfaat. Yang bila keadaan zaman membuatmu sedih, ia mengorbankan jiwa raganya untuk membuatmu bahagia. Masya Allah, itulah teman ya. Ada sebagian ikhwan sekarang, Ustaz, ya ini kok teman saya kok nggak punya akhlak gitu. Masalahnya bukan teman. Masalahnya di intinya. Udah tahu dia nggak ada akhlak, ngapain temenan sama dia? Nah, carilah teman yang bisa memberikan faedah untuk ilmu agama kita. Dan banyak kehidupan anak akhi dari yang dulunya tidak suka ke bahasa Inggris daripada bahasa Arab, karena ketemu teman-teman pintar bahasa Arab, hijrah ke Arab. Kelas 1, di kelas 2 Anda pernah coba terjun di debate English dulunya. Itu masih cinta banget sama Inggris. Kelas 3 hijrah ke cinta bahasa Arab. Karena berteman dengan orang-orang yang pintar bahasa Arab. Lalu demikian juga ketika di tahfidz, kemudian juga ketika berangkat ke Mekah, Anda lihat teman-teman Anda ada yang berangkat ke Mesir, ke Yaman, sama. Motivasi Anda, mereka bisa, kenapa saya nggak bisa? Mereka bisa ke Yaman, ada dulu ke Yaman, ke Darul Ulum Hudaidah, ada yang ke Mesir, ada yang ke Tunis, ada yang ke Malaysia juga. Masya Allah. Mereka bisa, kok Anda nggak bisa? Ini semua karena pengaruh teman, akhi. Masya Allah, mudah-mudahan di sini kita memiliki teman-teman yang bisa memberikan faedah, manfaat untuk kehidupan dunia dan serta akhirat kita, terutama agama kita. Amin, amin ya Rabb. Ya, silakan Ferry di adab selanjutnya sekarang. Ferry dan juga teman-teman sahabat sinyal Islam Indonesia, maka berakhir pula adab-adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Ini masih diri sendiri. Nanti ada adab terhadap guru, ada adab terhadap pelajarannya dan majelisnya. Masya Allah. Baik sahabat-sahabat sinyal Islam Indonesia dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan bahasan kita tentang adab dari kitab Tadhkiratus Sam'il Mutakalim. Sebelumnya kita sudah selesai membahas 10 adab menuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Sekarang kita masuk adab terhadap guru. Nah, silakan Ferry dibacakan. Adab pertama. Ada 13 adab utama. 13 adab, nanti dijelaskan secara rinci. Kita akan bahas pelan-pelan. Insya Allah kali ini kita akan kupas 3 atau 4. Mudah-mudahan cukup waktu, Fer. Silakan, Fer. Insya Allah. Adab pertama, seorang penuntut ilmu itu mengedepankan sikap penuh pertimbangan dan selalu memohon yang terbaik kepada Allah. Salah satunya dengan salat istikharah. Tentang siapa yang akan dia ambil ilmunya. Hendaknya ia selalu berusaha berakhlak mulia dan memiliki sopan santun. Hendaknya ia sebisa mungkin menjadi di antara orang yang sempurna kecakapan ilmunya, terbukti kelembutannya, nampak kewibawaannya, diakui kehormatannya dan dikenal kesolehannya. Dan hendaknya ia menjadi orang yang baik dalam belajar dan baik dalam memahami ilmu. Baik. Masya Allah Ferry serta sahabat sinyal Islam Indonesia, adab pertama, adab terhadap guru. Ini sebenarnya sebelum berguru, akhi. Sebelum berguru, hendaknya dia tidak dulu memutuskan buru-buru, saya akan berguru ke sini, saya akan ke sini. Hendaknya dia istikharah dulu. Istikharah dulu kepada siapa dia akan berguru. Ketika kita akan menuntut ilmu kepada seorang guru, hendaknya kita berdoa, ya Allah saya akan menuntut ilmu. Tolong ya Allah tunjukkan kepada saya siapa guru yang paling bagus untuk saya belajar, ambil ilmu darinya.
Karena ketika telah kita putuskan akan berguru kepada seorang syekh, nah ini hendaknya menjaga adab. Janganlah kita keluar dari syekh tersebut melainkan telah kita ambil ilmunya dan syekh mengatakan, sekarang sudah saya ajarkan ilmu saya kepada kamu. Ini namanya ijazah dari syekh, kebolehan dari syekh untuk mengajarkan ilmu beliau. Bukan ketika kita lihat, oh ini ada kajian viral, ini ustaz viral, kita hadir. Bukan seperti itu. Ikut kajian itu walaupun kita menuntut ilmu pada syekh yang tidak viral, tapi itu kita dapatkan hidayah dari petunjuk Allah. Dari setelah salat istikharah. Misal Ferry di Bandung kan banyak sekali kajian-kajian yang viral. Bagus semuanya bagus. Tapi ketika antum mau belajar, antum istikharah dulu. Ya Allah, ini saya mau ke syekh ini. Kira-kira gimana menurut antum ya Allah? Tidak mesti ada petunjuk mimpi, tidak mesti ada isyarat tertentu, tapi hati antum merasa tenang. Oh, kayaknya hati saya setelah istikharah tenangnya ke syekh ini. Kayaknya ke syekh yang sono. Yang kita kedepankan bagaimana? Yang bagus akhlaknya, yang adabnya. Kemudian orang-orang yang mimman kamulat ahliyatuh. Benar-benar dia sempurna sebanget keahliannya dalam ilmu tersebut. Kemudian wa tahaqqaqat syafaqatuh wa zaharat muru'atuh. Muru'ahnya itu memang jelas dilihat seorang syekh yang memiliki harga diri, yang memiliki adab, yang di majlisnya kita lihat bahwasanya kitab juga dimuliakan di majlisnya, memulai majlisnya dengan alhamdulillah, salawat, kemudian tidak pernah mencela sesama ustaz. Tidak pernah menjelek-jelekkan sesama ustaz. Ini kita lihat ini syekh ini di majlisnya enggak pernah jelek-jelekkan orang lain. Karena ulama-ulama terdahulu sangat menjaga adab bahkan. Sangat menjaga adabnya, tidak pernah menjelek-jelekkan majelis lain, tidak pernah menjelek-jelekkan majelis ini, majelis itu. Wa urifat iffatuh, memiliki iffah. Iffah yakni tidak pernah terjerumus dalam dosa-dosa yang zahir, dosa-dosa yang besar. Washtuhirat siyanatuh wa kana ahsana ta'liman wa ajwada tafhiman. Dan beliau adalah orang-orang yang ketika mengajar itu baik sekali pengajarnya, ketika mengajarkan faham beliau bagus sekali dan memahamkan muridnya dengan bagus sekali juga. Hendaknya kita istikharah. Bagaimana ulama mengajarkan kita istikharah dulu 3 bulan maksimal. Saya punya seorang senior namanya tidak kita sebutkan namanya, beliau seorang Gus, anak kiai, sampai ke Mekah. Saya tanya ke beliau, Gus, kok belum ngikut ngaji malam? Dan ngaji malam itu talaqi ya, ke syekh sana, syekh sini, syekh sini. Gus, kenapa kok belum ikut talaqi, Gus? Beliau bilang, saya sedang istikharah. Sedang menentukan syekh mana yang saya mau ikutin. Karena ada banyak kajian di Mekah. Malam hari itu ada beberapa kajian kan. Jadi beliau memutuskan mau ke syekh ini. Dan saya lihat dia memutuskan itu hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan, baru kemudian saya lihat, beliau ngambil ke syekh sana. Berbeda dengan kakaknya. Beliau punya kakak juga, Gus juga. Dan Anda pernah juga serumah dengan kakaknya, pernah serumah juga dengan Gus tadi. Kakaknya itu ikut kajian dari asar sampai isya. Sampai maghrib. Asar sampai maghrib, isya itu sampai rumah biasanya. Habis maghrib pulang, kemudian sampai rumah ya isya tentunya. Habis isya kakaknya lebih banyak menghabiskan waktu untuk membaca. Jadi majelisnya hanya asar sampai maghrib. Habis maghrib pulang, kemudian ba'dal isya kakaknya membaca dan mengajar adik-adik kelas, memberikan materi ke adik-adik kelas. Tapi kalau beliau saya lihat enggak. Beliau ikut kajian yang ba'dal maghrib. Ba'dal maghrib biasanya sholat maghrib, kemudian ba'dal maghrib berangkat sampai jam 9 sampai jam setengah 10 ke Said Ahmad, Abuya, dan juga ke Said Muhammad. Beliau ngaji dan saya pernah satu majelis juga sama beliau. Jadi ini adik kakak beda mengaji dalam hal memilih ngaji malam itu beda mereka. Tapi setelah beliau istikharah dan kemudian beliau menentukan untuk belajar kepada seorang syekh, itu adabnya luar biasa. Ketetapan hati beliau luar biasa. Mau keadaan capek, letih, tiap malam beliau datang. Masya Allah. Tiap malam. Inilah metode belajar yang dihasilkan dari hasil istikharah. Setelah istikharah mantap ke syekh tersebut, mau hujan, mau badai. Di Mekah kan nggak ada hujan, jarang hujan kan. Mau capek, mau enggak, mau mood, mau enggak, mau udah makan atau enggak makan, mau dompet tipis atau dompet tebal, bismillah, tetap istiqamah belajar. Ketika kita telah istikharah dan itu hasil dari hidayah Allah, petunjuk Allah, pasti ada pertolongan Allah. Lanjutkan, Pak. Hendaknya ia berhati-hati dari terikat dengan orang-orang tenar dan tidak mau mengambil ilmu dari orang yang tidak terkenal. Iya, jangan cuma belajar itu karena tenarnya, karena ini viral nih syekhnya, viral gitu. Jangan. Viral boleh, tidak masalah. Selama ustadz itu benar-benar memiliki kepakaran di bidang dan memiliki adab, bukan cuma
alim, bukan cuma fahim, tapi juga memiliki adab yang tinggi, muruah yang bagus, masya Allah. Tidak pernah kita lihat ustaz itu berbuat hal-hal yang hina, yang keji, tidak pernah. Naam. Jangan hanya mengambil dari orang yang tenar, tapi kalau kita lihat ini syekh, dia alim, fahim dan juga dia beradab, tidak tenar, ambil ilmu dari beliau. Naam, ba'du. Hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam mencari seorang guru yang memiliki keahlian di bidang ilmu-ilmu agama. Naam, wal ijtahid ya, wal yajtahid ala an yakuna syekhu mimman lahu ala ulum asy-syar'iyyah tamamut tila'. Hendaknya benar-benar kita mencari guru yang beliau adalah orang yang fahim dan dalam ilmunya akan ilmu agama. Ba'du, Banyak menelaah kitab-kitab, banyak menelaah kitab-kitab. Naam. memiliki masyayikh atau para guru yang terpercaya. Naam, bukan cuma guru yang membaca saja di kitab, tapi guru yang memiliki banyak guru. Sana keilmuannya jelas betul. Iya, saya punya teman kita nggak sebut syekh lagi di luar nih barusan, ada syekh di luar itu gurunya lebih dari 200. Masya Allah. Lebih dari 200 gurunya, Masya Allah. Makanya ketika beliau menjelaskan ilmu tuh kayak, dalam sekali. Gurunya banyak. Naam. Hatta syekh saya sendiri, akhi, Syekh Malayan, itu waktu saya tulis biografi beliau sebutkan gurunya, saya capek nulis gurunya. Banyak Banyak banget, panjang. Panjang banget guru beliau. Masya Allah, ya Allah, Allahumma qawmil umrah, amin, rabbal alamin. Fi sihah wal afiyah, wa ba'du. Memiliki masyayikh yang terpercaya semasa dengannya, kemudian sering murojaah dan Yang semasa dengannya, dan beliau mengambil ilmunya itu dari jalur mulazamah. mulazamah. Bukan cuma ketika datang syekh minta ijazah, ketemu 5 menit dikasih ijazah, selesai, Nggak pernah datang lagi. Tapi yang syekh tersebut kita kenal, ini misalnya, terus ya. iya, beliau duduk dengan syekhnya gimana? Teman-temannya bilang, ini guru kamu dulunya duduk dengan syekh, tiap majelis duduk. Majelis pagi duduk, majelis malam duduk, nggak pernah bolos. Musim panas, musim dingin, tetap hadir di majelis syekh. Ambil ilmu dari syekh yang mulazamah. Itu namanya mulazamah. Itu mulazamah, bukan ambil ilmu dari syekh yang hanya belajar lewat belajar mungkin di kelas ataupun hanya belajar untuk kejar ijazah aja. Ijazah bagus, tapi bagus lagi kalau syekh tersebut terkenal mulazamah. Ferry, antum punya guru siapa? Ustaz, salah satu guru Ustaz Elfandi kan? Ustaz Elfandi, Masya Allah. Ustaz Elfandi dulunya di Mesir, selain beliau kuliah di Al-Azhar, beliau juga berguru kepada para guru-gurunya. Dan bergurunya nggak setahun, nggak 2 tahun, tapi selama di Mesir terus belajar sama guru-gurunya. Ini namanya mulazamah. Cari guru yang demikian. Ba'du. Bukan guru yang hanya mempelajari ilmu agama dari kitab-kitab yang Bukan tidak cuma pernah baca diketahui bahwa dia pernah bermulazamah dengan para masyayikh. Iya, bukan cuma dari kitab. Kita tanya ke seorang penuntut ilmu, ente belajar ke siapa? Ke Syekh Fulan. Syekh Fulan belajar sama siapa? Dia belajar dari kitab, Ustaz. Ini suhafiyun namanya. Orang-orang belajar di kitab saja. Nggak mau belajar ke syekh, nggak mau mulazamah ke syekh. Dikisahkan akhi satu kisah, seorang ahli pengobatan. Dia banyak belajar dari kitab. Ternyata kitabnya itu kena tetesan air hujan. Harusnya tulisannya habbah, titiknya 1 kan? Kena tetesan air hujan, terpecah jadi 2. Maka tulisan gimana? Hayyah. Kena 1 titik. Kalau iya 2 titik. Satu kesempatan kampungnya kena penyakit. Dia buka kitab, di sini penjelasannya, ambillah hayyatus sauda, kemudian rebus dan minumkan kepada yang sakit. Hayyatus sauda, ular hitam. Harusnya apa? Habbatus sauda. Maka dia bilang ke RW-nya, ambil semua hayyatus sauda, direbus, kemudian kasih minum ke orang-orang sakit. Allah. Singkat cerita, diambil ular hitam, berbisa nggak berbisa, diambil semuanya, dikasih minum ke orang yang sakit, mati semuanya. Na'udzubillah. Kenapa salah baca? Harusnya habbah kebaca hayyah. Ini akibat hanya belajar di kitab. Nggak mau duduk, ambil kitab, duduk ke depan syekh, bacakan ke syekh menjelas. Itu namanya talaqi. Talaqi ini saling bertatap muka, bertemu antara guru dengan murid. Jadi Bahkan jangan Rasul sendiri talaki ya Ustaz ya. kepada malaikat Jibril ketika di akhir setiap bulan Ramadan mentalaqikan kembali Jibril mentalaqikan kembali Al-Qur'an. Naam. Wa masya Allah. Jangan cuma belajar dari guru yang sibuk baca di kitab, banyak bacanya, tapi kita tahu gurunya. Ini biografinya, beliau belajar kepada Syekh Fulan sampai sekian tahun, sampai ada belasan tahun, mungkin itu lebih bagus. Naam. Wa ba'du Ferry. Kita masuk ke adab selanjutnya. Adab pertama sudah selesai ya. Adab pertama selesai. Ya, ini bagaimana adab kita ketika memilih ilmu dengan istikharah, dengan cuma cari yang tenar. Kalau yang tenar bukan berarti salah tenar dia ustaz, tapi juga dulu mulazamah ke gurunya, dan guru-gurunya itu banyak sekali. Lama dia belajar sama gurunya. Bismillah, ambil ilmu dari beliau.
Sekarang masuk ke adab kedua. Adab kedua, hendaknya ia patuh terhadap gurunya di dalam seluruh perintahnya dan tidak keluar dari pendapatnya dan pengaturannya. Wala yakhruju an ra'yihi wa tadbirihi. Na'am, aturan dari gurunya. Bahkan hendaknya ia selalu menyertainya seperti orang sakit yang selalu bersama dokter yang mahir. Akhi, kalau antum sakit kemudian ke dokter, dokter kasih resep, berani nggak antum tanya dari mana dalilnya? Maka bertanya dalil. Punya ilmunya beliau. Iya, nggak berani kita tanya, dok ini ada di artikel mana dok, di jurnal mana dok, dulu kuliah antum semester berapa dapat ilmu ini? Dosennya siapa? Iya, menanyakan dalil untuk pemula itu bukan tempatnya. Misal, Ferry, antum sehari-hari makan apa? Sehari-hari? Makan nasi kan? Nasi. Ada nggak nasi dalam Al-Quran? Nggak ada. Ar-Ruzza. Ada ayat menjelaskan makan yang baik, makan yang baik. Di situ ada dalil am, ada dalil khas. Dikasih dalil pun kita nggak paham. Dikasih dalil pun ini ayatnya begini, ayatnya, oh Ustaz ini bahasa Arab. Kok nggak ada barisnya Ustaz? Disuruh baca kitab pun kita nggak paham. Dikasih dalil hadis, gundul dikasih, nggak ada harakatnya. Ustaz ada nggak yang ada harakatnya? Jadi Salah nanya deh. iya, di sini dijelaskan hendaknya seperti orang yang sakit ketika bertemu dengan guru, bertemu dengan dokter, dokternya hendaknya mendampingi. Dan unik sekali akhi di sini hendaknya kita patuh kepada guru dalam segala urusan dan juga aturan guru. Ketika guru bilang antum belajar, gunakan waktu antum sehari hafal 1 ayat. Ya Syekh, saya bisa hafal 5 ayat sehari. Ya Syekh, saya bisa hafal 7 ayat. Guru ini ketika dia menentukan satu hal kepada kita, itu bukan hasil hawa nafsunya, tapi hasil musyawarah dan dengan kematangannya bagaimana melihat kemampuan murid tadi. Misal, Ferry tahun terakhir kan? Tahun terakhir. Di sini ada kameramen kita juga, dia punya anak juga, punya istri juga. Kalau saya bilang, Kang tolong setiap 1 bulan hafal 1 juz, berat bagi beliau. Ustaz bisa sih saya hafal 1 juz sebulan, kata beliau sahabat Islam di Indonesia semuanya, tapi video kita Ustaz nggak akan bisa kami upload sesuai deadline. Kenapa? Sibuk ngafal Quran. Jadi saya melihat bagaimana beliau, kesibukan beliau mengatur video kita, kesibukan antum ngurus skripsi, ngurus TA. Makanya Anda nggak anjurkan sebulan 1 juz. Ferry 1 semester 1 juz. Jadi seorang penuntut ilmu hendaknya dia tanya ke Syekh, Syekh, kitab apa yang bagus saya baca? Syekh, apa yang harus saya hafal? Syekh, ini waktu saya begini, bagusnya jam berapa ya saya untuk murajaah? Dengan adanya aturan, amanah, perintah dari Syekh, kita akan mendapatkan keberkahan akhir. Sehingga hendaknya kita jangan keluar dari aturan, dari musyawarah Syekh kita, apa-apa yang ingin kita pelajari, musyawarahkan ke Syekh. Syekh, ini bagusnya bagaimana? Berapa pekan kita belajar? Berapa pertemuan? Jam berapa Syekh? Syekh, saya minta istikharah Syekh, apa yang harus saya lakukan untuk memahami ilmu ini? Apa saya harus baca 10 kali, saya baca 14 kali, atau ada poin-poin tertentu? Ini kita mengedepankan Syekh kita dalam segala urusan ilmu kita. Silakan ya. Hendaknya ia benar-benar menghormatinya dan mendekatkan diri kepada Allah dengan berkhidmat kepada gurunya. Iya, hendaknya menghormati Syekh tadi dan berkhidmat pada hendaknya mendekatkan diri pada Allah dengan cara berkhidmat, karena berkhidmat kepada Syekh merupakan menggantungkan syiar-syiar Allah. Jadi kan orang-orang alim adalah penerus para nabi, warasatul anbiya. Naam, pewaris warisan para nabi, ini ilmu-ilmu tadi. Dan mereka adalah pewaris ilmu nabi. Ketika kita mengagungkan mereka, kita mengagungkan syiar-syiar, syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Allah tegaskan dalam Al-Quran. Sehingga dengan berkhidmat kepada Syekh merupakan jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Khidmat kepada Syekh. Wa ba'da. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, tidaklah ilmu itu akan diperoleh kecuali dengan sikap tawadu dan konsentrasi dalam mendengarkan. Iya, tawadu di situ tidak merendahkan. Wah, Syekh saya pernah dengar penjelasan Syekh. Syekh nggak usah ngomong lagi, saya udah dengar. Tidak, tapi dengan tawadu. Ketika kita masuk ke majelis, hendaknya kita menjadi orang yang kita posisikan diri kita orang yang paling bodoh. Ini Syekh saya orang yang paling pintar. Benar-benar tawadu dan dengan mendengarkan, benar-benar konsentrasi mendengarkan, menganggap penjelasan Syekh ini penjelasan yang sangat-sangat luar biasa. Syekh kita menjelaskan dengan penuh kepintarannya, penuh kefahamannya. Bagaimana? Ya, kurang lebih itu Ustaz. Kurang lebih demikiannya. Ya, adab kedua yakni benar-benar memiliki sifat hormat, khidmat kepada Syekh. Tidaklah kita melihat Syekh melainkan dengan penglihatan penuh penghormatan. Adab ketiga sekarang. Oke, kita lanjut ke adab ketiga. Hendaknya ia melihat gurunya dengan penuh penghormatan dan berkeyakinan bahwa kesempurnaan ada padanya, karena yang demikian itu lebih memudahkan dia untuk mengambil manfaat darinya. Iya, ketika kita duduk di majlis Syekh, kita ketemu dengan Syekh, hendaknya berkeyakinan, Syekh saya adalah orang yang paling faham, paling mahir, paling dalam ilmunya dalam bidang ini. Syekh jelaskan masalah tauhid.
kita hendaknya berkeyakinan ini syekh saya orang yang paling pintar dari ilmu tauhid. Syekh menjelaskan, antum ketemu dengan ustaz antum menjelaskan masalah kepemudaan, masalah sirah, masalah peradaban. Ini guru saya paling mahir. Ini tidak pernah saya temuin melainkan beliau orang yang paling mahir dalam bidang ini. Masya Allah, dengan penuh penghormatan, dengan penuh ijlal, sehingga jangan sampai ada aib syekh yang terlintas dalam hati kita. Dahulu sebagian salaf sering berdoa, Ustaz, di sini dituliskan. Doanya gimana? Ya Allah, tutupilah aib guruku dariku dan janganlah engkau hilangkan barokah ilmunya dariku. Allahumma astur aiba syekhi anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku, janganlah engkau Hilangkan barokah wa la tuzhib barakah ilmihi, ilmunya, ilmu guruku itu an minni, daripada minni, dariku. Masya Allah, Imam Nawawi ketika beliau mau berangkat ketemu gurunya, ke majelis gurunya, beliau bersedekah. Dan beliau berdoa, Allah mastur aib syekhi. Ya Allah, tutuplah aib syekhku. Jangan sampai ada aib syekhku terlintas dalam hatiku. Ulama-ulama dulu, ulama salaf, mereka sangat takut apabila ada aib syekh yang terlintas dalam hati mereka. Apabila hilangnya keberkahan ilmu syekh dari mereka. Wala tuzhib barakata ilmihi minni, jangan engkau hilangkan ya Allah, engkau hapuskan keberkahan ilmu beliau dariku, agar ilmu yang saya dapatkan dari beliau benar-benar ilmu yang barakah. Maka selaku penuntut ilmu, sahabat senior Islam Indonesia, jangan sampai ada lintasan aib, ini guru saya kok begini, ini guru saya kok begini. Kalau kita terlintas demikian, maka segera bersedekah. Karena sedekah itu bisa menghilangkan kemarahan Allah, bisa menghilangkan musibah. Khawatir kita nanti barokah ilmu kita hilang. Apa barokah itu? Barokah itu ilmu yang kita dapatkan dari syekh bermanfaat untuk kita, mudah kita amalkan, mudah kita dakwahkan juga. Lanjut, Fan. Di sini ada contoh dari Imam Syafi'i. Beliau berkata, aku pernah membuka lembaran di hadapan Imam Malik dengan sangat pelan dikarenakan kewibawaan beliau, agar beliau tidak mendengar suara pergeseran lembarannya. Masya Allah, yakni safhan rafiqan haibatan lahu. Ketika buka pelan-pelan banget begini, nggak sampai nggak. Jadi bukanya pelan-pelan karena haibahnya Imam Malik, karena wibawanya Imam Malik. Nggak berani sembarangan di depan syekhnya. Li'alla yasma'a waqa'a, agar guruku tidak mendengarkan, li'alla yasma', tidak mendengarkan ketika beliau membukanya. Naam. Kemudian muridnya Imam Asy-Syafi'i pun begitu. Sini Ar-Rabi berkata, demi Allah aku tidak berani meminum air dalam keadaan Imam Asy-Syafi'i melihatku karena wibawanya. Karena wibawanya nggak berani kok Imam Syafi'i belum itu enggak. Jadi benar-benar tawadhu, benar-benar memandang gurunya sebagai seorang yang sangat pintar dalam ilmu, yang sangat berwibawa. Lanjut. Kemudian sini Al-Khatib berkata, hendaknya ia mengatakan, wahai orang berilmu, wahai Al-Hafiz, ya, dan yang semisalnya. Memanggil gurunya tidak memanggil dengan panggilan yang buruk, tidak memanggil panggilan yang misalnya wahai fulan, jangan. Wahai ibnu fulan, tapi mengatakan wahai guruku, atau wahai orang yang hafiz, wahai orang yang memuliakan. Iya, dengan sebutan yang memuliakan. Ini adab yang mulai hilang sekarang, Ferry, sehingga banyak ilmu dipelajari namun berat untuk diamalkan. Banyak ilmu dihafal tapi berat untuk dipraktekkan. Banyak ilmu didengar tapi berat untuk disampaikan. Kenapa? Karena hilangnya barokah. Tidak ada lagi penghormatan terhadap ahli ilmu. Menghormati ahli ilmu termasuk bagian dari menghormati syiar-syiar Allah. Itu pertanda ketakwaan hati kita. Sudah selesai, Ferry? Dan ada tambahannya, Ustaz. Silakan. Dan janganlah ia menamainya dengan nama aslinya, kecuali kalau disambung dengan gelar yang bermakna mengagungkannya, seperti Syekh berkata atau Ustadz berkata. Ustadz berkata, Syekh berkata. Jangan sebutkan misalnya ada guru antum misalnya Ustadz Elfandi. Elfandi jangan. Panggil beliau dengan Ustadz Elfandi gitu. Sebutkan dulu Ustadz atau guru, tuan guru Elfandi. Jangan langsung dengan Elfandi, jangan. Hendaknya dengan gelar beliau ataupun dengan penghormatan pada beliau. Apalagi di Indonesia, Ustaz. Ada 3 bab kita bahas. Yang pertama, istikharah sebelum menuntut ilmu. Hendaknya memilih guru-guru yang benar-benar memiliki adab, memiliki kemahiran dan diakuin ilmu keilmuan beliau. Kemudian yang kedua, hendaknya kita selalu musyawarah, selalu libatkan guru kita dalam hal pengaturan ilmu-ilmu kita. Kapan kita belajar, dari mana kita belajar, kitab apa yang baik kita untuk pelajarin. Kemudian kita minta, Syekh, waktu saya begini-gini Syekh, kira-kira waktu kapan yang bagus untuk murajaah. Sehingga ketika kita mengerjakannya pun itu di bawah aturan dari
Guru ada berkah di dalamnya, berkhidmat kepada guru. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita memandang guru kita dengan pandangan penghormatan. Kita merasa bahwa guru kita adalah orang yang paling faham dalam ilmu ini, beliau paling pintar dan beliau memiliki adab yang tinggi, sehingga tidaklah kita biarkan ada lintasan-lintasan aib yang melalui hati kita, terbersih dari hati kita. Jangan sampai ketika ada hal-hal demikian terbersit, segera untuk istighfar, kemudian bersedekah agar tidak hilang berkah dari ilmu beliau. Masya Allah, jangan panggil beliau dengan panggilan yang buruk, dengan panggilan beliau dengan hanya nama saja. Mudah-mudahan panggilan yang memuliakan. Yang paling mengkhawatirkan akhi, ketika seorang penuntut ilmu tidak memiliki guru, ini lebih khawatir lagi. Kalau ini dia kan dah punya guru kan, ini kalau nggak punya guru, hendaknya dalam setiap bidang kita punya guru. Bahasa Arab, siapa guru kita? Akidah, siapa guru kita? Fikih, siapa guru kita? Apalagi sirah, siapa guru kita? Kita memiliki guru. Minimal sekarang sahabat Sinyal Islam Indonesia memiliki guru secara online, mudah-mudahan. Jangan cuma online, offline juga punya. Ilmu fikih ada Ustaz Anwar, ilmu hadis Ustaz Miftah, ilmu sirah nabawiyah ada di kami. Ilmu apa lagi? Banyak nanti insya-Allah di Sinyal Islam, ilmu tilawah dengan Ustaz Ja'far tentunya. Jangan cuma memiliki online tapi juga offline. Barakallahu fikum, mudah-mudahan berfaedah Ferry ya. Antum banyak guru antum juga insyaallah di Salman ataupun di materi-materi yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.